Hai, perkenalkan nama saya Musana Kabalu, NIM 230240020 dari program studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado. Kali ini saya akan membawa materi mengenai pemodelan dan manajemen model dalam Decision Support System atau DSS. Kita masuk ke pendahuluan. Decision Support System atau DSS adalah sistem yang membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan data, model, serta analisis. Di dalam DSS, model memegang peran penting karena berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata dari suatu masalah sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Dengan begitu, pengambilan keputusan bisa melihat alternatif-alternatif yang ada sebelum menentukan pilihan terbaik. Kita masuk ke fungsi model dalam DSS. Nah, model dalam DSS memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, model membantu menggambarkan masalah nyata yang sedang dihadapi. Yang kedua, model memudahkan kita dalam membandingkan berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, model juga berfungsi sebagai dasar dalam membuat proyeksi atau prediksi di masa depan. Dengan kata lain, model merupakan alat bantu untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kita masuk ke jenis model dalam DSS. Secara umum, ada 5 jenis model utama yang biasa digunakan dalam DSS, yaitu model statistik, model finansial, model optimasi, model simulasi, dan model heuristik. Masing-masing model memiliki tujuan dan kegunaannya. Dalam beberapa kasus, penggunaan model bisa berdiri sendiri, tetapi sering juga digunakan dalam kombinasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kita masuk ke dalam penjelasan model statistik. Model statistik digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Contohnya, analisis regresi yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh terhadap jumlah penjualan produk. Dengan model ini, manajer bisa memahami pola hubungan dan membuat keputusan yang lebih rasional. Kita masuk ke model finansial. Model finansial digunakan untuk menyusun laporan keuangan sekaligus memproyeksikan kondisi finansial di masa depan. Sebagai contoh, perusahaan bisa menggunakan model ini untuk memperkirakan pemasukan, pengeluaran, serta potensi keuntungan atau kerugian dalam jangka waktu tertentu. Model finansial sangat membantu dalam menyusun perencanaan jangka panjang. Kita masuk ke model optimasi. Model optimasi ini digunakan ketika kita menghadapi keterbatasan sumber daya, misalnya modal, tenaga kerja, atau bahan baku. Dengan menggunakan pendekatan seperti linear programming, kita bisa mencari solusi terbaik agar sumber daya terbatas tersebut dapat digunakan secara optimal. Sebagai contoh, perusahaan bisa menentukan kombinasi produksi yang paling efisien agar biaya tetap rendah tetapi hasil maksimal. Kita masuk ke model simulasi. Model simulasi adalah model yang menirukan kondisi nyata, sehingga memungkinkan kita untuk menguji berbagai skenario tanpa harus menanggung risiko langsung. Sebagai contoh, perusahaan bisa mensimulasikan dampak kenaikan harga bahan baku terhadap laba yang diperoleh. Model simulasi sangat cocok digunakan untuk masalah yang kompleks dan sulit dihitung dengan cara matematis biasa. Kita masuk ke model heuristik. Model heuristik adalah model yang menggunakan aturan praktis atau sering disebut sebagai rule of thumb. Model ini tidak selalu memberikan hasil yang optimal, namun cukup baik, lebih cepat, dan mudah diterapkan. Heuristik biasanya digunakan ketika data yang dimiliki terbatas atau masalah terlalu rumit jika dihitung secara detail. Kita masuk ke analisis model.
Dalam DSS, analisis model dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model statis dan model dinamis. Nah, model statis menggambarkan kondisi pada satu waktu tertentu saja. Contohnya adalah laporan pendapatan tahunan. Sementara model dinamis mempertimbangkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya adalah proyeksi laba rugi selama 5 tahun, di mana faktor biaya, harga, dan kuantitas bisa berubah tiap tahun. Kita masuk ke situasi keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam DSS biasanya dibedakan dalam 3 kondisi. Pertama, kepastian, yaitu kondisi di mana hasil dapat dipastikan dengan jelas. Kedua, di sini ada risiko, yaitu di mana hasil bisa diprediksi dengan probabilitas tertentu. Misalnya peluang untung atau rugi dalam investasi. Ketiga, ketidakpastian, yaitu kondisi di mana hasil sulit diprediksi karena informasi yang dimiliki sangat terbatas. Kita masuk ke contoh penerapan. Ada beberapa contoh penerapan model dalam DSS. Yang pertama adalah tabel keputusan yang digunakan untuk membandingkan alternatif, misalnya memilih instrumen investasi terbaik antara saham, obligasi, atau deposito. Yang kedua, ada pohon keputusan, yaitu cara memetakan pilihan serta konsekuensinya dalam bentuk diagram. Dan yang ketiga adalah blending problem, sebuah contoh optimasi sederhana yang digunakan untuk menentukan kombinasi bahan baku dengan biaya minimal tetapi tetap memenuhi standar kualitas. Kita masuk ke kesimpulan. Bagi kesimpulan, model merupakan bagian inti dari decision support system. Model membantu menggambarkan permasalahan nyata, membandingkan alternatif, serta membuat prediksi untuk masa depan. Setiap model memiliki keunggulan masing-masing, dan dalam praktiknya sering digunakan secara kombinasi agar keputusan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan realistis. Dengan demikian, pemodelan dalam DSS sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang, baik bisnis maupun organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.